Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya bakal kerjain UTP remedial saya. Terus yang pertama itu ada total yang jumlah hari panen. Yang pertama-tama ini kita bakal inisiasi dan input awal impor, yaitu impor Java Auto Scanner. Kita bakal mengimpor ke scanner yang memungkinkan program membaca input dari pengguna melalui konsol. Nah, lanjut kita ada yang lanjutkan di bawah, yaitu scanner atau new scanner dalam sistem in. Kita membuat objek scanner untuk menangani input. Nah, kita pertama itu integer jumlah hari, program meminta pengguna memasukkan jumlah hari panen. Nah, validasi awalnya itu if jumlah hari lebih kecil dengan 1, maka sistem outputnya itu jumlah hari tidak valid, maka program bakal dihentikan. Program akan mencetak kesalahan dan langsung berhenti. Nah, terus yang kedua kita bakal lanjut ke proses pengulangan dan input hari handable total panen. Nah, variabel untuk menyimpan kumulatif hasil panen diinisiasi ke 0. Perulangan for, program menggunakan pengulangan dari 0 hingga i sama dengan lebih kecil dari jumlah hari untuk meminta input data setiap hari. Nah, input hasil panen di dalam pengulangan, program meminta pengguna memasukkan hari panen hari ke bla 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 i tanpa 1 dalam kilogram. Maka validasi datanya itu if sama dengan scanner hash next double dalam tutup kurung buka kurung dan i minus minus continue. Nah, bagian ini mencoba untuk memastikan bahwa input adalah angka desimal yaitu double. Jika bukan, ia akan mengurangi nilai i agar hari yang salah dapat diulang kembali dan melewati sisa continue. Nah, pembacaan dan variasi nilainya itu double panen sama dengan scanner sama dengan next double. Nah, jika hasil panennya lebih dari kecil 0 atau hasil panennya lebih kecil dari 100, maka sistem outputnya itu sebagai f, data tidak realistis. Nah, total panen plus sama dengan hasil panen. Setelah input dibaca sebagai double, program akan memeriksa apakah nilai hasil panen tersebut kurang dari 0 atau lebih dari 100 kg. Jika ya, pesannya itu data tidak realistis dicetak. Penting, meskipun diberi peringatan itu, nilai tersebut tetap dimasukkan ke dalam total panen. Nah, terus itu yang ketiga ada perhitungan dan kategorisasi rata-rata panen. Nah, rata-rata panen, perhitungan rata-ratanya dilakukan dengan membagi total akumulasi hasil panen dengan jumlah hari yang telah diinput. Nah, penentuan kategori produktivitasnya, program ini menggunakan struktur if else untuk menetapkan kategori produktivitas berdasarkan nilai rata-rata panen. Nah, jika rata-rata panen lebih kecil dari 10, maka hasilnya stabil. Nah, jika rata-rata panen lebih kecil daripada 20, maka itu hasilnya melimpah. Dan jika rata-rata panen lebih besar daripada 20, maka hasilnya bakal melimpah. Nah, terakhir itu outputnya dan pencetak hasilnya. Program akan mencetak hasil akhir rata-rata panen. Hasil rata-rata panen ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Contohnya ini yang kayak slash 2F kilogram, dan kategori produktivitasnya itu menampilkan kategori yang telah ditentukan dari user sendiri, mulai dari rendah, stabil, atau melimpah. Nah, terakhir itu ada penutup scanner atau scanner close. Kita ini bakal menutup objek scanner untuk membebaskan sumber daya sistem. Nah, lanjut yang kedua itu kita bakal sama aja yang kayak tadi. Kita bakal awal-awalnya inisiasi import Java Scanner, mengimport kelas scanner untuk membaca input dari konsol. Nah, kita memasukkan final integer jumlah komentar sama dengan 5. Kita ini mendeklarasikan konstanta yang bersifat final untuk menentukan bahwa hanya akan memproses 5 komentar. Nah, kita langsung membuat scanner new scanner, sistem in membuat objek scanner untuk menerima input. Nah, kita pemberitahuannya maka program mencetak pesan memasukkan 5 baris komentar. Lanjut yang kedua yaitu adalah proses pengulangan. Komentar program menggunakan perulangan for untuk proses komentar dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan 5 sesuai jumlah komentar yang kita masukkan. Nah, pembacaan komentarnya itu kita bakal integrasikan string komentar sama scanner line, membaca satu baris penuh dari pengguna ke variabel komentar. Kita bakal inisiasi status boolean isPam sama dengan false. Kita bakal mendeklarasikan varian boolean isPam dan menginisialisasi nilainya ke false untuk setiap komentar baru. Terus yang ketiga ada deteksi spam. Nah, berdasarkan aturannya spam, komentar dianggap spam jika panjangnya lebih dari 25 karakter. Nah, if kita masukkan if komentar length lebih besar dengan 25, sistem outputnya maka komentar ini terdeteksi sebagai spam. Nah, kita mengubah juga spamnya itu menjadi nilai true. Dan jika terdeteksi spam, program harus berhenti dan melanjutkan komentar berikutnya. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, program bakal mencetak peringatan spam, mengubah spam menjadi true. Keywordnya continue, dan akan menghitungkan eksekusi kode untuk iterasi saat ini dan langsung melompat ke iterasi for berikutnya. Terus yang keempat itu ada deteksi konten negatif. Nah, deteksi kode bagian negatif ini hanya akan dijalankan jika komentar tidak terdeteksi sebagai spam. Artinya spam adalah false dan komentar link tidak melebihi dari 25. Nah, pengecekan statusnya if
if is spam dan aturan negatifnya, komentar dianggap negatif jika tidak spam dan mengandung salah satu dari kata kunci berikut. Yang pertama itu ada kayak dungu, ada jelek, dan bodoh. Nah, kita bakal masukkan if komentar konten yang kita sebutkan tadi. Nah, kita bakal sistem outprintkan itu komentar tidak pantas terdeteksi. Nah, jika tersebut tidak ada kata kunci tersebut kita masukkan tadi, komentar itu bakal tersebut aman. Nah, jika mengandung kata kunci, program bakal mencetak komentar tidak pantas terdeteksi. Jika tidak spam dan tidak mengandung kata kunci, maka mencetak komentar aman. Nah, terakhir yaitu penutup scanner atau close. Nah, setelah perusahaan selesai memproses 5 komentar, objek scanner ditutup untuk membebaskan sumber daya. Nah, kesimpulan logikanya ini, komentar diproses melalui 2 filter utama. Yang pertama itu, jika panjangnya melebihi 25, jika lulus, komentar langsung diklasifikasikan sebagai spam dan diambilkan dari filter kedua. Nah, terus yang filter kedua ini, kata kuncinya jika komentar spam tidak panjang dari 25, nah ia akan diperiksa untuk kata kunci negatif dan diklasifikasikan sebagai tidak pantas atau aman. Nah, terus yang terakhir kita bakal mencari laporan pola tidur mahasiswa atau siswa. Nah, pertama-tama sudah jelas kita ini akan import Java Scanner untuk minta kelas scanner untuk input pengguna. Nah, kita bakal deklarasikan input n jumlah hari program meminta jumlah hari yang dipantau. Nah, terus jika if n-nya lebih dari kecil dan n-nya lebih dari 10, maka program tidak dianggap tidak valid dan akan dihentikan. Nah, terus lanjut kita bakal deklarasi variable data program, mendeklarasikan variabel dan array untuk menyimpan data yang hasil perhitungan. Nah, variabel tipe datanya itu tujuan total tidur, double akumulasi total waktu tidur, dalam itu hitungan jam. Nah, waktu tidur min, double menyimpan waktu tidur terpendek, diinisialisasi dengan double titik max value, waktu tidur max, double menyimpan waktu tidur pendek, diinisialisasi dengan waktu double min value. Hari min dan hari max menyimpan hari keberapa waktu tidur terpendek dan terpanjang terjadi. Data tidur double array untuk menyimpan data waktu setiap hari berukuran n. Terus lanjut yang ketiga yaitu proses pengulangan dan input harian program menggunakan pengulangan for dari k sama dengan 0 hingga k lebih kecil dari n untuk mengumpulkan data tidur harian. Validasi tipe inputnya itu if scanner hex next double. Nah, jika itu menurut satu langkah dan lanjut ke iterasi berikutnya. Jika input hari ke plus 1 bukan angka desimal, perulangan akan diulang untuk hari tersebut dan input yang salah diabaikan maka di continue. Input waktu tidurnya itu bakal membaca input ke dalam waktu tidur tersendiri. Nah, validasi inputnya jika if waktu tidur lebih kecil dari 0, maka pesannya bakal bernilai negatif, akan mencetak peringatan mengulang hari tersebut dan meminta input lagi. Pembaruan nilai max atau min atau max-nya itu if waktu tidur lebih kecil dari waktu tidur min. Nah, waktu tidur terpendek itu waktu tidur min adalah waktu tidur hari min itu sama dengan k plus 1. Nah, logikanya setiap waktu untuk tidur yang akan dibandingkan waktu min dan waktu tidur max yang tersimpan dan nilai hari min dan hari max akan diperbarui jika ada rekor baru tersimpan tersebut. Nah, penyimpanan data dan akumulasinya itu Java tidur sama dengan k sama dengan waktu tidur itu kita bakal simpan ke array, dan total tidur plus sama dengan waktu tidur itu kita bakal tambahkan ke total itu. Nah, terus lanjut yang keempat, perhitungan rata-rata dan kualitas rata-rata tidur. Kita ini bakal menghitung total tidur dengan n, menghitung data tidur waktu harian. Nah, penentuan kualitasnya menggunakan struktur juga yang kayak tadi, itu if else untuk menentukan kualitas tidur berdasarkan rata-rata tidur tersebut. Nah, jika kondisi tersebut kualitas rata-rata tidur lebih kecil dari 5, maka itu hasilnya bakal menjadi buruk. Nah, jika lebih kecil daripada 7 rata-rata tidurnya, itu kurang baik. Nah, jika rata-rata tidur tersebut lebih kecil daripada 9, maka itu ideal. Nah, selebihnya jika hasil rata-rata tidurnya itu melebihi 9 jam, maka dia akan menampilkan berlebihan. Nah, terakhir ini adalah output hasil analisis program. Nah, output analisis program ini mencetak semua nilai hasil analisis secara terperinci yaitu tabel data harian menampilkan waktu tidur untuk setiap hari ke-1 hingga hari ke bla 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 tergantung user menggunakan perulangan terpisah. Nah, rata-rata tidur ini menampilkan nilai rata tidur dalam waktu jam. Nah, waktu tidur terpendek menampilkan waktu tidur min dan hari keberapa hari min itu terjadi. Nah, terus selanjutnya waktu tidur terpanjang itu bakal menampilkan waktu tidur max dan hari keberapa hari max itu terjadi. Nah, yang terakhir menampilkan hasil klasifikasi kualitas tidur tergantung dari user masukan sendiri, mungkin buruk, ideal, ataupun berlebihan. Nah, terakhir kita bakal menutup scanner, yaitu menjadi scanner titik close tutup kurung. Nah, itu bakal kita untuk menutup objek scanner. Sekian, terima kasih.